Bank Indonesia melaporkan indeks keyakinan konsumen atau IKK September 2023 terjaga dalam zona optimis pada level 121,7. Namun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan 125,2 pada Agustus 2023. Keyakinan konsumen terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran, meskipun terjadi penurunan pada responden dengan pengeluaran 2,1 hingga 3 juta rupiah. Secara spasial, sebagian besar kota mencatat penurunan IKK, terdalam di kota Pangkal Pinang sebesar 14,8 poin, diikuti Surabaya 10,5 poin, dan Banten 8,8 poin. Bank Indonesia mengatakan tetap kuatnya keyakinan konsumen pada September 2023 didorong oleh tetap optimisnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depan. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK September 2023 yang berada di posisi 131,3. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan kembali mengimpor beras 1,5 juta ton hingga akhir 2023. Jokowi beralasan, tambahan produksi dari hasil panen tidak mencukupi kebutuhan nasional, sedangkan cadangan beras Bulog hanya 1,7 juta ton. Jokowi mengatakan kurangnya pasokan beras disebabkan siklus cuaca El Nino yang membuat produktivitas pertanian di Indonesia menurun. Sementara itu, PLT Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menyatakan proses untuk penambahan impor sudah selesai. Arief menambahkan beras akan diimpor dari Vietnam dan Thailand. Perhatian, pemerintah mengubah iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK bagi peserta penerima upah. Perubahan itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang ditetapkan 6 Oktober 2023. Dengan rekomposisi itu, maka iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko disesuaikan setiap risikonya, mulai dari 0,40% dari upah per bulan hingga 1,6% dari upah per bulan. Besaran iuran JKK tersebut berlaku untuk peserta penerima upah yang wajib dan telah terdaftar sebagai peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan. Namun, besar iuran tidak direkomposisi bagi peserta penerima upah yang tidak terdaftar sebagai peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan atau peserta penerima upah yang masih tertunggak iurannya oleh pemberi kerja, selain penyelenggara negara sampai dengan diundangkannya PP ini dan belum dibayarkan lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan mobil asal Vietnam bakal membangun pabrik di Indonesia dan India dengan ambisi menjangkau 50 pasar pada akhir tahun 2024. Saat ini, perusahaan tengah menunggu suntikan dana tunai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,8 triliun rupiah dari pendirinya dan pihak lain. Dalam sebuah dokumen pengajuan sekuritas, VinFast telah mengoptimalkan rencana belanja modal untuk manufaktur, sehingga akan menghemat sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat. Dana ini pun ditujukan untuk membangun pabrik CKD di Indonesia serta di India. CKD adalah mobil baru yang dirakit di negara tujuan, dalam hal ini Indonesia dan India. Artinya, VinFast kemungkinan akan mengirimkan unit tersebut dari Haiphong, Vietnam dan merakitnya di India dan Indonesia. Perusahaan menargetkan kapasitas 50.000 kendaraan listrik per tahun dan per pabrik, dengan produksi dimulai pada tahun 2026. Sebelumnya, VinFast pernah menyebutkan mereka akan menjual kendaraan listrik di seluruh Asia Tenggara selain Eropa dan Kanada. Harga minyak mentah dunia kompak dibuka melesat pada perdagangan Senin seiring memanasnya konflik geopolitik di wilayah Timur Tengah, di mana perang selama 2 hari antara Hamas dan Israel menewaskan lebih dari 1.000 orang. Awal pekan ini harga minyak mentah WTI dibuka melejit 2,97% di posisi 85,25 dolar Amerika Serikat per barel dan terus menanjak ke 85,31 dolar per barel. Sementara Brent dibuka menguat 86,45 dolar Amerika Serikat per barel dan tetap menguat hingga 2,72%. Israel menggempur daerah kantong Palestina di Gaza pada hari Rabu, menewaskan ratusan orang sebagai pembalasan atas salah satu serangan paling berdarah dalam sejarahnya ketika kelompok Islam Hamas membunuh 700 warga Israel dan menculik puluhan lainnya.